Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Yayan Juyati dari jurusan Pendidikan IPS 2019. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin salah satu model pembelajaran abad 21. Apa sih model RADEC itu? Jadi teman-teman, model RADEC merupakan singkatan dari Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Nah, model ini dikembangkan untuk mendorong kemampuan siswa pada abad 21 dan menguasai konsep pembelajaran yang dipelajari. Dan ada dua hal yang mendasari adanya model ini. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga meningkatkan kreativitas, meningkatkan pengetahuan siswa, dan juga bagaimana agar siswa menjadi warga negara yang demokratis. Yang kedua, model ini didasarkan pada teori konstruktivisme. Jadi menurut salah satu tokoh yaitu Vygotsky pada tahun 1962, dia mengatakan bahwa perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir anak itu tergantung bagaimana interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya. Pada model ini dikatakan bahwa ada kalanya atau ada masanya anak itu mengerjakan segala sesuatu dengan mandiri, dengan sendiri, dan menyelesaikan segala sesuatu itu dengan sendirinya. Pada kegiatan ini, pendidik membekali peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan pra-pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Sementara peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber baik buku atau sumber cetak lainnya dan sumber informasi lain seperti internet untuk menambah pengetahuan dan menjawab pertanyaan pra-pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik memonitor dan memotivasi peserta didik untuk membaca dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Pada kegiatan ini, peserta didik menjawab pertanyaan pra-pembelajaran. Peserta didik dapat mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sumber yang tersedia seperti buku, internet, atau media cetak dan media non-cetak lainnya. Pada kegiatan ini, pendidik memotivasi peserta didik yang berhasil dalam mengerjakan tugas tertentu untuk memberikan bimbingan pada temannya yang belum menguasainya. Kemudian, memotivasi peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran untuk bertanya pada temannya, lalu memastikan terjadinya komunikasi antar peserta didik, dan mencermati kelompok mana atau siapa yang sudah menguasai konsep yang sedang dipelajari. Dalam kegiatan ini, peran pendidik sangat penting dalam memotivasi peserta didik dan memperhatikan peserta didiknya bagaimana komunikasinya dan bagaimana pemahamannya terhadap materi pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah peserta didik secara berkelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan atau tugas yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam hal ini, tujuan dari adanya diskusi ini adalah untuk meningkatkan keefektifan komunikasi antara peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidik. Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Pada kegiatan ini, pendidik memastikan apa yang dijelaskan presenter benar secara ilmiah, dan semua peserta didik memahami penjelasan tersebut. Kemudian, mendorong peserta didik lain untuk bertanya, membantah, atau menambahkan terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh presenter dari kelompok lain, dan juga menjelaskan konsep esensial yang belum dapat dikuasai oleh seluruh peserta didik. Biasanya, pada akhir pembelajaran atau akhir presentasi dari suatu kelompok, pendidik akan menjelaskan konsep esensial yang belum dapat dikuasai oleh seluruh peserta didik atau materi-materi yang belum mampu dimengerti oleh peserta didik. Dalam kegiatan ini,
Perwakilan peserta didik menjelaskan konsep esensial yang sudah dikuasainya di depan kelas. Maksud konsep esensial di sini adalah materi pelajaran yang akan dipresentasikan yang sudah dikuasai oleh presenter. Dalam proses pembelajaran jarak jauh sendiri, biasanya menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meeting ataupun melalui WhatsApp Group untuk mempresentasikan materi pembelajaran yang akan dipelajari atau dijelaskan oleh presenter. Create atau menciptakan ini, pendidik berperan untuk menginspirasi peserta didik untuk mencetuskan ide-ide kreatif atau pemikiran kreatifnya. Kemudian membimbing peserta didik agar dapat merealisasikan ide kreatifnya itu dan membuat laporan dan melaporkannya. Dalam hal ini, peran pendidik sangat penting sebagai seorang inspirator yang mampu menginspirasi peserta didiknya agar dapat mewujudkan ide-ide kreatifnya itu dan menjadi supporting system atau pendukung agar peserta didik itu mau untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya itu menjadi sebuah proyek atau karya yang dihasilkan. Dalam hal ini, kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan pemikiran kreatif yang sudah mereka pikirkan secara mandiri dengan kelompoknya. Kemudian mendiskusikan ide itu untuk merealisasikannya atau mewujudkannya. Dalam kegiatan create atau menciptakan ini menunjukkan adanya kerjasama antara pendidik dan peserta didik yang harus diciptakan dengan baik. Karena dalam hal ini pendidik itu sebagai seorang inspirator, sebagai seorang supporting system yang akan mendukung, yang akan menginspirasi peserta didiknya agar mau untuk merealisasikan atau mewujudkan pemikiran kreatifnya itu. Sementara peserta didik harus mampu mendiskusikan pemikiran-pemikiran kreatifnya dan harus mampu mewujudkan pemikiran kreatif itu menjadi sebuah produk ataupun proyek yang akan dihasilkan sebagai akhir dari materi pembelajaran yang telah dijelaskan. Apa saja sih kelebihan atau keunggulan dari model pembelajaran Radek ini? Jadi, model pembelajaran Radek ini merupakan model yang memang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan pada abad 21 ini. Model ini merupakan model yang membawa dampak positif bagi peserta didik ataupun pendidik. Bagi pendidik sendiri, pendidik harus menjadi seseorang yang memang merencanakan pembelajaran dengan baik. Dan untuk peserta didik, dilihat dari langkah-langkah pembelajaran Radek ini, yang pertama itu adalah membaca. Jadi dalam kegiatan ini dampak positifnya adalah mampu meningkatkan kemampuan literasi atau kemampuan membaca dari peserta didik. Yang kedua itu adalah menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan ini adalah peserta didik mampu berpikir kritis atau meningkatkan kognitif atau tingkat berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada berdiskusi. Jadi dalam kegiatan ini untuk melatih kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama dengan baik antar peserta didik maupun pendidik. Dan yang keempat itu ada explain atau menjelaskan. Jadi model Radek ini merupakan model yang memang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan siswa. Hal ini didasarkan pada penelitian dari Lukmanuddin pada tahun 2018. Dan yang terakhir itu adalah create, menciptakan. Jadi dari proses kegiatan menciptakan ini, peserta didik dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu produk atau karya.
Tapi model pembelajaran Radek ini memiliki kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam pelaksanaan model Radek itu diantaranya kebiasaan dari peserta didik itu dalam belajar yang hanya menerima penjelasan dari pendidik saja. Dan ketika ditugaskan untuk membaca dan menjawab pertanyaan pra pembelajaran yang telah diberikan itu banyak yang kurang antusias dalam menjalaninya. Selain itu juga banyak peserta didik itu yang belum terbiasa dalam membaca ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan pra pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh sendiri, untuk segi pengawasan dari pendidik itu sendiri itu kurang karena belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Hal ini dapat diatasi dengan cara menanyakan kembali atau menanyakan secara berkala kepada peserta didik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pra pembelajaran ataupun mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan untuk dijelaskan atau disampaikan pada